Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Django Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang autentikasi user di dalam Django Framework. Autentikasi user merupakan suatu proses atau tindakan untuk membuktikan atau menunjukkan sesuatu yang benar, yang asli, atau yang valid. Teknologi autentikasi menyediakan kontrol akses untuk sistem dengan memeriksa atau melihat apakah kredensial atau pengguna cocok dengan kredensial yang ada di dalam database, ya. Ketika kita nanti menggunakan autentikasi user, nanti pengguna biasanya diidentifikasi dengan ID pengguna dan autentikasi dilakukan ketika user memberikan kredensial di dalam sistem. Bentuk kredensial ini misalnya adalah password atau sandi yang dicocokkan dengan ID atau usernya. Sebagian besar user terbiasa menggunakan user atau kata sandi sebagai bagian dari informasi yang seharusnya hanya diketahui oleh user. Pengetahuan user akan kata sandi ini disebut dengan faktor autentikasi. Faktor autentikasi lainnya adalah dengan cara mereka digunakan untuk diautentikasi dua faktor atau yang disebut dengan multifaktor. Nah, bagaimana tahapannya, teman-teman? Kita membuat autentikasi user di dalam Django Framework. Tentu saja yang pertama kita menambahkan routing baru terkait dengan autentikasi user di dalam urls.py. Ada login, nanti diarahkan ke halaman login, ada proses login untuk memproses teman-teman form loginnya, dan tentu saja nanti ada logoutnya, ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi-fungsi baru di view user login untuk diarahkan ke halaman form login. Logout user nanti untuk logout user untuk melakukan logout nanti dikembalikan, bisa menggunakan redirect, bisa juga menggunakan rendering file, ya. Misalnya diarahkan ke halaman home seperti itu. Lalu teman-teman selanjutnya, karena tadi diarahkan ke halaman login.html, di template kita buat form loginnya, ya. Setelah itu nanti setelah form login dibuat, diproses, ini prosesnya dia ngecek kredensialnya, username dan password, ya. Kalau nanti usernya is not known, ya, usernya nanti artinya sudah login atau teman-teman sudah login, nanti dibutuhkan request loginnya, lalu dipersilakan masuk di redirect misalnya ke halaman pegawai. Tapi kalau enggak, nanti ada HTTP response JavaScript, misalnya user atau passwordnya salah, nanti diminta untuk login kembali, ya. Selanjutnya teman-teman nanti di sisi view untuk halaman-halaman yang nanti harus login, tinggal diberikan Akyong login required, artinya nanti kalau dia memaksa memasuki suatu halaman tapi dia belum login, nanti diarahkan ke halaman login, ya. Nah, sebelumnya di atasnya nanti diimport authenticate, login, dan logout bawaan dari Django Framework, ya. Nanti untuk Akyong login required-nya nanti kita import dari dekorator. Baik teman-teman, ini sudah disiapkan dari Django Framework-nya, ya. Lalu di template, di dalam HTML-nya juga nanti ketika sebuah halaman membutuhkan autentikasi user, nanti logiknya seperti ini. If request.user is authenticate, nanti berarti halaman tersebut harus login terlebih dahulu untuk melihatnya. Dan untuk menampilkan nama user yang berhasil login, nanti misalnya di dalam menu request user nama file name-nya di tabel login. Baik teman-teman, kita gunakan struktur login autentikasi yang ada di Django admin. Coba kita buka dulu aplikasinya. Ya, saya buka.
Kemarin kita ada di Django ya, ceng directory, dokumen, lalu Django. Ya. Lalu teman-teman kita hidupkan dulu virtual environment-nya, environment script, lalu activate. Ya. Lalu kita jalankan dulu servernya, teman-teman masuk ke project utamanya, ke my site. Lalu kita jalankan server Django-nya, py, manage py, ya, run server. Ya, oke. Sekarang kita buka teman-teman ya. Localhost 8000 slash ya, nama aplikasinya teman-teman appboss ya. Oh, admin ya, simpek ya, mohon maaf, simpek. Halaman home ya teman-teman. Kemarin sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita buat halaman loginnya teman-teman. Ya, halaman loginnya bisa ngambil dari Bootstrap ini, atau kalau mau bagus nanti tapi butuh waktu ya, teman-teman nanti bisa ambil dari free form login, kita menggunakan Bootstrap 5 ya. Nah, di sini banyak sekali, teman-teman nanti tinggal di download aja ya untuk halaman form loginnya biar lebih menarik ya. Oke, untuk sementara kita gunakan form login dari bawaan si Bootstrap dulu, ada di form, di overview. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Nanti teman-teman tinggal mengganti email address menjadi username. Baik, kita masuk ke admin dulu teman-teman. Admin, masukkan usernya Nasrul, passwordnya Nasrul123. Oke, teman-teman, usernya baru ada 1 ya. Grupnya juga sudah ada, ini menunjukkan nanti otorisasi usernya ya. Baik, teman-teman, kalau sudah, sekarang kita akan coba membuatkan proses autentikasi user di dalam Django Framework step by step-nya ya. Pertama, menambahkan URL. Saya ambil aja dari project yang sudah ada. Di URL, teman-teman tambahkan untuk loginnya ya. Baik, ya, saya buka dulu Visual Code saya. Ya, saya buka project saya, namanya Django ya, file, open folder, di dokumen ada Django. Oke, saya buka. Pertama, kita menambahkan di URL. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini saya kasih keterangan ya. Ini proses untuk autentikasi user. URL untuk apa, teman-teman? Autentikasi user. Autentikasi user ya. Oke, pertama kita buat dulu ya fungsi user login. Ini saya komen dulu ya, biar nggak error. Kita buat dulu teman-teman fungsi user login. Di dalam slide tadi sudah ada ya, user login. Nah, ini ya, sama logout sekalian ya. Berarti logoutnya dibuka deh, habis login logout nanti ya. Ada 2 fungsi baru teman-teman, user login dan logout user. Saya ambil dari yang project yang sudah ada aja. Oke, pertama teman-teman login. Mana login? Ini logoutnya ya, ini logoutnya. Oh, loginnya di sini. Oke, saya copy ya. Ya, di dalam view-nya ini error masih ya. Kita letakkan paling bawah sekali ya. Ada login, ada nih, sebentar nih saya hapus saja ya yang nggak pakai. Loginnya taruh di atas di paling. Nggak apa-apa, bebas, untuk posisinya bebas ya teman-teman ya. Oke, user login nanti harus ngebuat file login. Kalau logout ya teman-teman ya, nanti ini harus menyertakan logoutnya. Oke, selanjutnya teman-teman untuk menggunakan login autentikasi ya, di dalam view-nya harus menyertakan mengimport authenticate, login, logout, sama dekorator untuk login required gitu ya. Baik teman-teman, kita tambahkan di paling atasnya si view. Nih saya copy dulu ya. Django sudah menyiapkan itu semua. Berarti di dalam
view-nya paling atas sekali. Tambahkan teman-teman kemarin sudah saat terakhir CSV dan sendmail ya. Sekarang kita tambah lagi untuk authenticate, login, logout, dan login required. Oke, ini nggak error lagi harusnya teman-teman yang bawah tadi. Ya, oke ya. Di sini kalau sudah logout diarahkan ke halaman home HTML. Kita ada home nggak? Oh ada ya, home HTML. Oke, login logoutnya sudah ya. Lalu teman-teman sekarang kita buat file login HTML. Saya ambil dari home dulu untuk inheritance templating-nya ya, inheritance ya, templates-nya. Ya, ini saya save as home-nya ya, file save as ya menjadi login.html. Ya, ini kita hapus ya. Lalu kasih judul H3 form login. Form login. Bentar judul ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita copy paste dari get bootstrap ya, form loginnya di form, di overview di sini ada ya. Saya copy aja teman-teman, paste di bawah form login. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman untuk keamanan ya dikasih CSV token ya. Seperti biasa dikasih apa? CSV token, atau saya ambil aja langsung ya, nanti untuk routingnya proses login ya. Saya copy dulu metodenya push ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nanti URL-nya proses login, bener gak? Proses login. Nah ini sekarang kita aktifkan. Oke, ini error nih pasti ya. Nah, routing proses login nanti diarahkan ke fungsi proses login yang ada di views. Name-nya proses login sudah kita tambahkan di sini. Ya, kita buat views-nya dulu. Bagaimana proses loginnya? Ya, kita ambil saja dari yang sudah ada gitu ya. Proses login. Nah, ini teman-teman ya, nanti yang nggak perlu dihapus aja. Ini saya copy, saya letakkan di paling bawah ya. Teman-teman, dia butuh username dan password, nanti memanggil authenticate yang sudah kita daftarkan di atas. Yang belum tinggal login required ya. Oke, setelah itu teman-teman, nah ini banyak logiknya yang nggak perlu saya hapus aja ya. Nggak perlu nih ya, oke. Nah, logiknya gini teman-teman. Jadi kita kredensialnya nanti pas login nangkap elemen form bernama username dan password. Apakah di login sudah ada name-nya? Sepertinya sih belum ya. Iya, belum teman-teman. Input type sama dengan email, ya belum ada ya. Nih saya hapus aja, labelnya menjadi username. Labelnya menjadi apa teman-teman? Username. Oke. Username. Ya, input type sama dengan text. Ya. Yang jangan lupa name paling penting ini, name, username ya. Nanti mau ditangkap di proses login ya. ID sama describe-nya kayaknya nggak usah ya teman-teman ya. Lalu di sini ada help-nya nggak usah ya. Oke, yang kedua password. Ya, ini saya hapus aja for-nya. Ya, label aja teman-teman ya. Input tipe password oke, bener. Yang belum adalah name sama dengan password. Ya, oke, ID-nya nggak usah dulu sementara ya. Lalu check me out-nya nggak usah ya. Ini ada apa teman-teman? Check me out nggak usah ya. Oke, check me out-nya ditutup div-nya dihapus. Lalu di sini keterangannya yang submit tapi login ya. Oke, teman-teman, kalau login nanti diarahkan ke routing proses login yang sudah ada di sini ya. Proses login nanti membuat fungsi baru di views proses login. Ya, dari login sudah selesai ya. Ada username, ada name-nya nih. Username dan password. Di sini juga ada username dan password disimpan di variabel yang sama. Username mengassign request post dari form login, elemen formnya username, password juga demikian.
Lalu teman-teman nanti kita autentikasi bawaan dari Django Framework, username yang ada di atas dan password yang ada di atas disimpan oleh sebuah variabel baru user. Jadi logiknya if user is not none, ya teman-teman, kalau nanti usernya nggak ada, maka teman-teman atau authenticate-nya artinya request-nya nggak ada atau sudah login, nanti teman-teman di redirect ya ke halaman pegawai ya. Lalu teman-teman ini kalau login dia butuh teman-teman user ini isinya kredensialnya username dan password. Tapi teman-teman nanti kalau kredensialnya salah satunya salah, username-nya salah, atau passwordnya salah, atau salah kedua-duanya, ini ada JavaScript return HTTP response, nah gitu ya teman-teman ya. Nanti maaf user atau password salah, atau mau di redirect ke halaman baru ya boleh juga, monggo silakan ya. Oke teman-teman, sudah semua sepertinya. User login diarahkan ya dari URL tadi ya, login ke fungsi user login, name-nya login teman-teman ya. Nanti di sini diarahkan ke login HTML ya. Lalu kalau logout ya logout aja. Setelah itu di return, di render atau redirect juga bisa ke halaman home gitu ya. Baik teman-teman, ini saya simpan. Sepertinya sudah loginnya sudah juga ya, proses login, username dan password. Kita tes ya. Oh, menunya belum tambah. Menunya boleh deh tambah habis kontak as di sini ya. Menunya lupa biar kita nggak ngetik URL-nya ya. Ini login, teman-teman, login. Ya, terusnya tadi URL-nya apa, teman-teman, di sini login juga. Oke, ya. URL-nya login. Oke, teman-teman, kita buka aplikasinya. Kita berarti ke Simpek ya, Sistem Informasi Pegawai. Oh, nah ada menu login, yang lain sih biasa ya teman-teman ya. Master data ya, kayak ini yang pelajaran sebelumnya. Terusnya terakhir kita nge-send email ya. Sekarang kita login. Nah ini dia teman-teman form loginnya. Kalau kita nanti ngasal ya atau salah, nanti ada JavaScript username atau password salah. Tapi kalau berhasil login, teman-teman nanti diarahkan ke halaman ini nih, pegawai. Ya sekarang belum login masih bisa ya, karena belum dimasukkan tadi user required-nya di view-nya, sama nanti di dalam apa teman-teman, di dalam template-nya juga demikian ya. Oke, sekarang saya login lagi teman-teman ya. Nasrul, passwordnya tadi di Django admin Nasrul 123. Nah oke, langsung diarahkan. Tapi ini keterangannya masih login, harusnya nama user yang berhasil login nanti dia logout ya. Oke teman-teman, kita beri logic ya seperti project yang sudah ada di menu ya teman-teman. Nah ini ya di dalam slide tadi sudah disiapkan juga. Nanti untuk halaman yang nanti dibutuhkan untuk login atau yang hanya untuk member user, nanti logiknya if require user is authenticate ya. Nanti kalau menampilkan nama usernya request user username atau emailnya kalau ada gitu ya. Silakan. Fill name yang lain ini yang ada di tabel user ya, ini bebas-bebas saja, apa saja, email ya atau full name ya, silakan teman-teman jika ada fillnya ya. Oke teman-teman, di project yang sudah ada di sini ya, jika usernya sudah terautentikasi nanti ada menu master data, lalu teman-teman ada drop down baru lagi username dan nanti bisa logout ya. Berarti nanti teman-teman menu master data ini hanya untuk yang sudah login ya. Logoutnya mana belum ada nih ya. Oke, berarti ini saya copy dulu ya. If ada and if ya, sebentar, berarti di sini drop down ya. Oke, ini saya kasih if request user is authenticate ya, berarti coba sampai sini dulu nih teman-teman ya. Ini berarti else ya, else ya.
Artinya kalau nanti nggak login, tampil menu login ya. Terakhir apa? And if. Berarti ini else. Terusnya di sini terakhir apa teman-teman? And if. Brace persen apa? And if. Jadi ngebacanya kalau usernya sudah terautentikasi, nanti teman-teman, atau kalau ini kontak us ya belum login nggak apa-apa ya. Nah ini aja deh drop down-nya ya. Nah saya pindahkan posisi else-nya. Oke, jadi kalau belum login teman-teman, nanti tampilnya, atau kontak us ini sebenarnya dia login atau nggak login teman-teman, dia selalu ada ya teman-teman ya. Ini sebenarnya di luar logic nih. Ini sebenarnya di luar logic, berarti saya Ctrl X, saya taruh sini aja ya. Nah gitu ya. Jadi kontak us itu tidak masuk dalam logic. Mau sudah login atau belum, ada menu kontak ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kalau udah login nanti tampil ini ya, master data, dan tampil juga nanti untuk menampilkan nama user yang berhasil login, dan dia ada menu untuk logout. Saya ambil aja dari project yang sudah ada. Nah ini ya teman-teman ya. Nah bikin apa, drop down baru, LI tutup LI. Atau agak beda polanya, ini kan teman-teman saya copy paste ini aja deh. Takutnya berbeda bootstrapnya ya. Nanti teman-teman ini saya copy LI tutup LI-nya, saya paste di bawahnya. Oke, master data diganti nama user yang berhasil login. Ini ya, request user username. Oke, ini master data tadi ya. Lalu dia ada menu untuk logout. Nah, di sini satu aja deh. Ada menu untuk apa teman-teman? Logout, keluar. Hyperlinknya apa teman-teman? Logout di URL, logout hyperlinknya, logout juga name-nya gitu ya. Ya, tadi ada di mana teman-teman? Di menu ya. Ya, di sini ya. Logout, di sini ininya logout juga. Logout ya, simpan. Hasilnya teman-teman harusnya seperti ini. Nah, gitu ya. Master datanya ada ya. Kalau kontak us nggak ngaruh ya. Nasrul di sini nanti dia bisa logout. Kalau saya logout nanti diarahkan ke halaman apa teman-teman? Ke halaman home. Tapi menu master datanya nggak ada ya. Sama tampilnya login. Namun sekarang teman-teman masih bisa ditembak di URL ya. Pegawai itu bisa, harusnya nggak boleh ya. Harusnya teman-teman nggak boleh nih ya teman-teman. Tapi menunya sih sudah nggak tampil. Ya harusnya belum login nggak boleh akses halaman ini. Ya berarti teman-teman ya, untuk yang apa namanya, di view-nya kita beri apa teman-teman, require. Dalam view-nya ya, di sini ada login required menggunakan dekorator ya. Baik, misalnya yang ngetes aja ya di view ya. Misalnya yang harus login tadi untuk menampilkan halaman data pegawai. Yang kemarin kan sudah banyak sebenarnya, ada jabatan dan seterusnya nih semuanya teman-teman ya. Ya, oke, ini berarti saya enter. Ini kita kasih dekorator login required. Artinya kalau menampilkan data ini harus lo sudah terautentikasi usernya, jabatan juga demikian, pegawai juga demikian. Login apa? Required. Ya, oke, saya simpan. Teman-teman sudah ada ya. Di sini ada pakai apa? Dekorator login required. Oke, saya simpan. Lalu ini belum login, harusnya sekarang teman-teman pas di refresh ya teman-teman, oh di sini simpak pegawai login required. Oh teman-teman, di dalam settingannya saya lupa ditambahkan ya. Dalam setting nanti sebentar, di project yang sudah ada ini sudah ditampilkan di project utamanya ya, di settings paling bawah sekali ya teman-teman. Nanti ada ini setting login require-nya, nanti mau kemana kita belum ya.
Kita belum, berarti di setting itu di project utama itu ada di my site ya. My site, lalu setting, oh iya belum ada. Teman-teman, kita diarahkan kemana? App Simpek login ya kita ya, Simpek login. Ya, teman-teman Simpek login ya. Tadi kalau login ya Simpek login halamannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini belum login tapi dia memaksa memanggil misalnya jabatan. Saya ke home dulu ya. Memaksa memanggil apa? Jabatan. Nanti dibelokkan ya, login required di halaman di sini ya. Di halaman apa teman-teman login ya. Jadi login require-nya nanti ke Simpek login ya. Teman-teman mau nyoba apalagi tadi Simpek misalnya pegawai ya. Pegawai dibelokkan tuh. Tapi kalau udah login teman-teman ya, nanti usernya Nasrul, baru satu user ya, Nasrul 123 ya, tampil ya master data, nama usernya, master data divisi bisa, master data jabatan bisa gitu ya, master data pegawai juga bisa karena dia sudah terautentikasi. Tapi yang belum nanti nggak bisa ya. Begitu di logout dibalikan ke halaman home ini ya, logoutnya ke halaman home, lalu kalau teman-teman memaksa memanggil pegawai tadi ya, maka dia harus login terlebih dahulu. Di sini teman-teman pencegahannya ya. Pencegahannya jadi ada di dalam view menggunakan dekorator login required. Jadi simple, tinggal menambah ini aja dekoratornya di setiap halaman-halaman yang harus mengharuskan login. Form juga harusnya demikian ya teman-teman, coba ya. Kalau form itu pegawai Simpek form ya. Sebentar, Simpek pegawai form. Nah, sebentar teman ya, Simpek pegawai form. Ini belum login ya. Nah, bisa teman-teman masih bisa ya. Nah, berarti ya halaman-halaman yang lain sama, kita kasih dekorator login required di form pegawai ya, terus di mana lagi form create pegawai, semuanya ya teman-teman ya. Nanti dikasih ya terusnya, apalagi teman-teman ngedit ya dan seterusnya, update ya. Jadi dia mengharuskan apa teman-teman, login, delete ya, apalagi hapus data ya, bahaya sekali ya. Dan ekspor ya boleh juga. Jadi semuanya yang mengharuskan login nanti dikasih dekorator login required. Kalau kirim email enggak ya, ini user biasa boleh ya. Oke, karena tamu nanti bisa ngisi buku tamu atau kontak. Baik teman-teman, saya simpan ya, lalu saya refresh nih, belum login ya, apakah boleh? Nah, dibelokkan ya, login required, jadi harus login. Tapi kalau teman-teman sudah login, Nasrul, passwordnya Nasrul 123 ya, tampil master data, ini tambah ya boleh, input, ngedit, ngapus boleh gitu ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang autentikasi user ya. Jadi kita tinggal menggunakan konsep autentikasi user bawaan dari si Django-nya, nggak perlu lagi ngebuat database-nya karena sudah disiapkan oleh Django Framework. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.